link aja ya. Satu di saya. Ini dijepit, kalau nanti yang ini keliling aja. Saya taruh di sini ya Pak ya. Kita mulai Mas ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Dermawan, saya dari PT Multi Utama Riset Indo. Kami konsultan yang ditunjuk oleh PT Jasa Marga Tbk untuk melakukan survei kepuasan pengguna jalan tol Jasa Marga khususnya ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jadi salah satu riset ini kita salah satunya adalah riset kualitatif, yaitu bentuknya diskusi. Jadi ada juga yang mungkin Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada yang udah diwawancarain, ada Mbak? Ada ya. Kalau itu namanya secara kuantitatif, nanti hitung frekuensinya. Tapi kalau ini untuk mendalami seperti itu. Mungkin saya mau minta maaf dulu, mungkin mengganggu waktunya yang mungkin jam-jam segini kan jam istirahat, apalagi harinya hari Ahad gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi apa sih tujuan dari riset ini? Tujuan dari riset ini adalah untuk menggali masukan dari Bapak sekalian yang guna nanti untuk kebijakan dari Jasa Marga untuk perbaikan sih, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita kenalan dulu Pak, nanti diambil mikrofonnya. Perkenalkan nama, pekerjaannya apa, udah gitu aja keliling. Silakan. Mulai dari Bapak. Baik, nama saya Pak Amas. Ya. Pekerjaannya sebagai dosen. Oh, baik. Ya. Lanjut, Mas. Saya Vicky, Iya. kerja saya kontraktor interior. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan, saya wira swasta. Oke, lanjut. Cepi Andriani, wiraswasta juga. Ya, lanjut Mbak. Saya Fitria, saya sebagai wira swasta. Ya, lanjut. Saya Ijar sebagai karyawan swasta. Baik, lanjut. Saya Husen sebagai wira swasta. Ya, lanjut. Saya Opes sebagai wira swasta. Ya. Saya Evi Pujastuti sebagai guru SMP. Ya, lanjut. Nama saya Elis Tianingsi, guru PAUD. Ya, lanjut. Saya Sigit, bapak rumah tangga. Ya, rumah tangga. Saya Hardika, driver online. Ya, Nama saya Adi, wira swasta. baik di situ dulu aja. Nanti kita muter lagi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi kami di grup pertama udah ini ya, sudah sudah tanya-tanya ya. Jadi kita coba kontrol waktu ya. Tadi ada yang jam 4 harus sudah jalan ya. Baik, mungkin langsung aja. Pertanyaan pertama nih Bapak Ibu sekalian, jalan tol Cawang Tomang Pluit itu kan pasti ada tarifnya ya. Tadi 11.000 ya Mas ya. 11.000. Kita pengen tahu nih 11.000 apa manfaatnya yang didapat. Apakah harga 11.000 kemahalan? Apakah manfaatnya jauh lebih tinggi daripada harganya? Kan ada misal seperti itulah gitu kan. Mungkin saya akan ambil contoh, ambil contoh Jagorawi ya. Jagorawi itu 7.500 kalau nggak salah, dari Cililitan sampai dengan Ciawi 7.500. Panjang loh. Itu kan manfaatnya banyak kan, semua 7.500. Nah, saya pengen tahu dari Bapak Ibu semua, kalau jalan tol Cawang Tomang Pluit itu seperti apa? Apakah lebih besar manfaatnya atau harganya kemahalan? Itu yang pertama. Ini biar nanti cepat ya kita ya bahasannya, nggak terlalu lama. Kemudian kita ngelihat di layanan transaksi ya. Kan kalau misalkan kita ngomong jangan di jam sibuk nih, di luar jam sibuk. Biasanya kalau di luar jam sibuk itu antrian di gardu tol tuh seperti apa? Apakah ada macetnya juga? Gitu kan. Kalau macet apakah ada petugasnya? Gitu kan. Kemudian jumlah gardu tol yang dibuka apakah sudah cukup memadai? Gitu, seperti itu. Kemudian nanti saya pandu ya kalau untuk pasti lupa gitu. Saya ini mau buat gambarannya Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian pada saat tapping nih ya, tapping. Ini kalau saya sendiri tapping itu buat saya masalah.
Karena saya tuh jarang banget yang namanya tapping, sekali tempel langsung buka pasti begini, saya juga bingung untuk kenapa berkali-kali gitu kan. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian kalau tapping itu cukup sekali atau berkali-kali? Nanti silakan cerita. Kemudian palang pintunya kebuka apa enggak? Kemudian apakah saldonya kelihatan? Dipencet struknya keluar atau ada yang otomatis langsung keluar? Kemudian informasi tarif tol yang tadi 11.000 ada apa enggak? Kemudian ada nggak sih di gerbang tol yang Cawang Tulang Pluit itu yang isi apa namanya? Isi e-tolnya seperti itu. Mulai dari, mohon maaf saya nggak hafal namanya, nanti sebut dulu namanya Pak dari Bapak. Jangan pakai itunya mikrofonnya Pak. Ya, saya Pak Adi Pak. Ya, dengan 11.000 itu menurut Bapak bagaimana Pak? Ya mahal, Mahal, tapi dibanding manfaatnya gimana Pak? kurang. Kurang ya? Oh, menurut Bapak seperti Kurang. itu ya? Manfaatnya malah kurang. Kurang. Ya? Pendapat Bapak Ibu sekalian, pendapat boleh beda ya. Tidak ada yang salah, tidak yang benar, tapi boleh beda, nggak apa-apa. Silakan. Oke, lanjut. Pak, mengenai kondisi antrian di jalan tol di luar jam sibuk, menurut Bapak ada nggak kondisi tetap macet juga? Ada. Ada ya? Itu biasanya petugasnya ada yang ngatur? Ada. Oh. Kemudian dari petugas ada solusi nggak Pak kalau misalkan gitu? Dari menurut Bapak? Cepat kok. Oh, cepat ya. Kemudian untuk tapping Pak, ceritakan Pak. Kalau Bapak tapping gimana? Ya memang sih ada kadang-kadang saya lihat berarti kan ada kendala, namun lebih efisiensinya itu cukup sekali aja. Oh, tapi Bapak lebih banyak berkali-kali atau sekali? Kayaknya sih pernah ngalamin 3 kali malah. Oh, 3 kali. Nah, tapi banyak sekalinya cukup? Ya sekali sih ada, biasanya ada sih. Oke, kalau untuk palang pintu langsung kebuka nggak Pak? Otomatis ya. Oke, untuk display informasi sisa saldo keluar? Enggak juga kadang. Kadang banyaknya keluarnya atau gimana? Ya begitulah kadang-kadang error juga kadang. Oh, kadang-kadang errornya. Kalau struk transaksi keluar dipencet? Keluar cepat itu. Oke, keluar. Kalau informasi tarif tol ada? Kadang ada, kadang enggak. Kalau di Cawang Tulang Pluit ada tempat Ada. Ada nggak? Ada. Cawang- Ada deh kalau salah. Ada ya. Oke, lanjut ke Mas siapa? Mas siapa? Ya, Mas siapa namanya disebut lagi Mas? Hardika. Iya. 11.000 bagaimana? Kalau menurut saya sih itu batas wajarnya aja sih. Wajarnya. Tapi lebih besar manfaatnya nggak dibanding dengan harganya? Belum ada manfaatnya kelihatannya. Ya, belum ada manfaatnya. Maksudnya apa namanya itu belum nggak kelihatan banget gitu. Oh, nggak kelihatan banget. Ya, oh, oke. Berarti emang agak beda nih grup ini. Oke, nggak masalah. Mengenai tapping. Sorry, jangan tapping dulu. Mengenai antrian di jalan tol di luar jam sibuk. Ada pernah alamin ada antrian di luar jam sibuk? Ada sih, gitu. Ya. Sering lihat ada gitu. Ada. Tapi gardu tol dibuka semua nggak itu posisinya? Kalau kebuka semua. Kebuka semua ya. Berarti emang lagi banyak ya. Ya. Tapi ada petugas yang bantuin. Kadang ada, kadang enggak. Oh, kadang-kadang enggak. Oke, tadi mengenai tapping gimana? Sekali tapping cukup, udah banyak berkali-kalinya? Ya, kalau lagi lancar ya sekali tapping bisa. Kalau lagi ada masalah ya bisa berkali. Tapi lebih banyak apanya sekali atau lebih banyak berkali-kali? Yang apa namanya itu? 50-50 sih deh. Kadang itu ya. Maksudnya imbang ya antara yang lagi error sama enggak ya. Oke, tapi kalau display saldo kelihatan. Kelihatan. Struk transaksi keluar. Ya. Informasi tarif tol kelihatan 11.000 ada di Garuda. Ada. Oke, ada. Kemudian tadi fasilitas isi ulang tol ada, Cawang Tulang Pluit ada? Pengisian ulang? Kurang merhatiin saya itu. Oh, kurang paham ya. Oke, lanjut ke Pak siapa? Silakan dia. Dengan Sigit, Pak. Oke, Mas Sigit gimana 11.000 dengan manfaat? 11.000 itu relatif ya. Kalau menurut aku sendiri kan tol itu kan difungsikan untuk menghemat waktu pengguna jalan kan ya. Oke. Itu saya yakin jauh lebih bermanfaat, manfaatnya lebih besar 11.000. Ya, tapi pastinya dengan diimbangi dengan banyak hal, terutama fasilitas yang ada. Oke, siap. Kemudian untuk antrian di jalan tol di luar jam sibuk, menurut Bapak seperti apa, Pak? Di luar waktu sibuk masih ada tetap? Ya, tidak sama seperti peak time lah ya. Peak time. Tapi ada pernah beberapa. Ada beberapa, tapi lebih banyak lancarnya ya. Ya, lebih lancarnya. Ketika lagi nggak lancar, itu ada petugas yang ngebantuin. Ya, kalau itu
saya lihat itu ada beberapa petugas yang katakanlah menghampiri kami sebagai pengguna untuk tap langsung di mobil kan ya, untuk mensiasati lebih cepat. Itu yang saya alami. Oh, oke. Ada bantuan lah. Kalau untuk gardu tol apa pada waktu itu dibuka semua atau ditutup satu? Atau ditutup? Ya kalau secara random ya dibuka. Dibuka ya secara umum ya. Lanjut ke tadi belum. Oh, ada tapping. Ini kalau tapping, kalau pengalaman saya ya Pak, kita tuh pasti butuh tools ya. Ya. Ya yang plastik gitu ya. Oh, butuh kalau itu. pakai tangan itu kayaknya agak sulit kalau yang sekiranya nggak terlalu tinggi orangnya gitu. Oh, menurut Bapak kalau misalkan nggak pakai tools itu pasti berkali-kali gitu? Kalau Bukan, ya, kalau berkali-kali, kalau pengalaman saya tidak sampai 2 kali ya. Sekali itu langsung buka. Itu bisa. Tapi menurut saya tuh kalau misalnya kita tanpa alat, tanpa tools tadi yang kita tahu lah ya, itu kita harus merapatkan mobil kita ke kanan sekali menuju itu. Jadi mungkin dari pihak Jasa Marga dipikirin tuh gimana caranya kita nggak usah pakai alat itu udah bisa. Wah, ada sih Pak, tapi itu nanti yang ada kan yang di dalam flow itu kan. Ya, tapi secara itu oke lah. Pengalaman saya oke. Tapi untuk ini Pak, palang pintu kebuka ya Pak? Palang pintu kebuka. Untuk informasi saldo kelihatan? Saldo kelihatan. Saldo, kemudian stok transaksi ada? Saya belum pernah tuh ambil stroke itu. Oh, karena nggak butuh ya Pak? Saya ya? nggak butuh itu. Oh, oke. Saya nggak ambil kebetulan. Kalau informasi tarif tol yang 11.000 ada di gardu tolnya kelihatan? Itu yang warna biru nggak salah ya. Golong 1, golong 2, Ya, biru. ada Kelihatan ya? Kelihatan. Kalau ketika ada masalah, ada petugas ada ya? Pernah terjadi waktu itu ke Bandung itu ada, cuma memang Di sini Pak, yang di sini. Bandung. Di sana saya belum pernah ngalamin ya. Oh, belum pernah ngalamin. Cawang, Tomang, belum pernah ngalamin di Terima kasih Pak. Ke Oke, Ibu siap. dengan Bu siapa? Saya Ibu Eli. Bu Eli. 11.000 dengan manfaat menurut Ibu gimana ini? Cawang, Tomang, Kulit. Cawang sama Polit ya standar aja Pak bagi saya. Oh, standar aja lah. Ya, Oke lah, sosok lah gitu ya. Oke. Masalahnya memang untuk menghindari macet kita lewat tol aja Pak. Oke, kemudian di ini Pak Bu untuk di luar jam sibuk di gardu tol masih ada ketemu antrian panjang atau hanya sesekali aja antrian di gardu tol? Ya sekali-sekali aja Bu. Sekali aja. Ada petugasnya yang bantuin? Saya jarang lihat Pak. Oh, jarang lihat. Oke. Kalau untuk gardu tolnya dibuka nggak dua-duanya kiri kanan ya? Gardu tolnya sih buka Pak. Ada dibuka ya? Iya. Oke, kemudian untuk ini Bu, untuk tadi tapping Bu. Kalau Ibu tapping gimana biasanya? Nah itu tapping kadang-kadang memang agak suka terganggu juga, nggak cukup sekali, paling kedua kalinya gitu baru bisa. Tapi Ibu banyak sekalinya atau banyak berkali-kalinya? Nah itu banyak yang kedua kali, kadang-kadang. banyak berkali-kali ya? Iya, saya juga suka bingung. Apa pulsa kita, saldo kita nggak mencukupi gitu loh. Ternyata kita harus lebih deketin lagi gitu. Lebih deketin lagi ya. Oke. Tapi palang pintu kebuka ya Bu ya Bu ya? Palang pintu terbuka. Buka. Untuk display informasi saldonya tinggal sekian ada kelihatan? Ada. Kelihatan. Kemudian stok transaksi ngambil? Itu jarang kita ingin. Oh, jarang ngambil Bu ya. Oke. Untuk informasi tarif tol 11.000 di gardu tol kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, kelihatan. Ya. Oke, lanjut ke Ibu selanjutnya. 11.000 dibandingkan dengan manfaat. Gimana Bu? Kalau menurut saya ya standar ya, untuk menghemat jarak dan waktu. Jadi memang kita harus membayar lah. Membayar. Tapi kalau menurut Ibu manfaatnya biasa-biasa aja? Manfaatnya ya kalau lagi jamnya sibuk, ya ada kesel juga ya. Oh, kesel juga ya. Karena kan macet, Macet, Pak. Sama lewat tol aja mau macet Kalau gitu ya. lewat tol, iya. Kita bayar ya tetap macet juga. Malah kadang lebih lancar di luar ya Bu ya? Iya, kadang-kadang suka nyesel gitu kok udah masuk tol, di sini macet, sebelah sana nggak macet, kenapa kita nggak lewat sana ya? Iya, jadi. Kan nggak tahu Bu sebelumnya. Iya. Oke, lanjut Bu. Kalau bisa jadi kayak pesawat langsung pindah gitu Pak. Oke. Lanjut Bu, untuk kondisi antrian di gardu tol ini kita ngomong di luar jam sibuk ya Bu. Menurut Ibu seperti ada nggak sekali-sekali yang apa? Macet. Ya paling 3-4 mobil lah. Kita ngantrinya masih standar. Yang penting mobil di depan nggak ada hambatan dalam. Tapi semua gardu dibuka ya Bu ya? Dibuka. Semua dibuka. Tapi ketika ada antrian panjang sebenarnya dari petugas ada nggak sih Bu yang bantuin? Kadang ada, kadang enggak. Oh, kadang enggak. Banyak adanya, banyak enggaknya Bu? Banyak enggaknya.
Oke, kalau ibu nih tapping gimana bu? Yang ini ya kadang-kadang sih lancar, kadang-kadang ya begitu karena posisinya memang kalau kita nggak pakai yang Bapak bilang tadi kayak plastik gitu tuh susah. Jadi sensor ininya dia kurang scan ininya. Sensornya ya. Kalau ibu tapi lebih banyak sekalinya atau berkali-kalinya? Banyak sekalinya sih. Banyak sekalinya ya. Iya. Oke, mesti belajar sama ibu. Lain mobil Pak soalnya. Oh, lain mobil. Iya, Kalau mobilnya cuma mewah lancar gitu ya. Tetangga doang tapi lain Kalau mobil. mobilnya saya enggak. Iya. Mobil saya dong. Mobil ngaruh betul. Sensi juga. Lanjut ya Bu ya. Untuk ya. Palang pintu kebuka ya Bu langsung ya. Iya, kebuka. Informasi saldo terlihat. Lihat. Kalau untuk tarif kelihatan di garis total 12.000 kelihatan ya. Oke, untuk struk bisa Bu keluar Bu. Keluar tapi kita kadang nggak ngambil ya karena pribadi kan. Oke. Jadi, Kalau untuk top up sebenarnya ada nggak sih Bu di jalan gerbang Cawang Pemang Kulit ini ada nggak gerbang isi Eto? Atau Ibu nggak tahu perhatiin? Saya selalu ngisinya pakai HP Pak. Mantap. Soalnya kenapa? Ngapain kita ribet-ribetin gitu ya? Transfer aja udah langsung cek. Saya pernah loh Bu, isinya di depannya atau coba di Iya, susah. Gini, sebenarnya kartu saya yang satunya udah ada isinya, tapi di tampil-tampilnya nggak mau. Iya nggak mau. Jadi mending pakai HP. Saya juga nggak tahu. Saya konsultan doang saya Bu. Jadi Lanjut apa? tuh ya. Tadi ketika lagi ada masalah tadi ke tapping itu ada petugas nggak yang datang Bu? Ya itu kadang ada kadang enggak. Oh kadang-kadang enggak. Iya. Oke, lanjut ke masnya. Mas siapa Mas? Ya, nama saya Mas Opet. Oke, 11.000 dibanding manfaat. Ya relatif murah sih sebenarnya. Ratma, tapi lebih banyak manfaatnya dong dengan harga itu. Pastinya ya dalam urgensi tertentu ya. Oke. Kemudian untuk antrian di jalan tol di luar jam sibuk, menurut Bapak gimana? Masih terlihat macet sih Pak. Masih ya? Ya, Volumenya karena weekend ya, itu kan soalnya. nggak bisa menentukan sepi atau enggaknya gitu. Oke. Situ. Tapi untuk kesediaan gardu tolnya menurut Bapak cukup sebenarnya? Cukup. Karena mobilnya kepanjangan ya. Nah ketika ada masalah itu di antrian di gardu tol, ada petugas nggak yang bantuin Pak? Nggak ada sih Pak. Lebih banyak yang standby aja gitu. Oh lebih banyak yang standby aja ya? Oke. Sekarang mengenai tapping Pak, kalau Bapak sendiri tapping gimana nih? Ngalamin 2 kali tap udah bisa. Cuman si gerbang tuh delay sih, agak delay baru. Agak delay. Iya. Tapi biasanya Bapak sekali cukup atau tetap Maksimal 2 kali ya. maksimal 2 kali? Tapi lebih banyak lebih dari sekali kayaknya. Iya. Oh, berarti masalah juga sama ya. Kalau untuk informasi sisa saldo kelihatan ada Kelihatan di layar itu. di layarnya. Ya. Struk transaksi ada? Nggak pernah ngambil sih. Nggak pernah ngambil. Oke. Kalau informasi tarif tol yang 11.000 kelihatan di atasnya? Ada cuma terlalu kecil kalau dari jauh Pak. Ada kecil. Dekat baru kelihatan segini gitu. Oh, yang ya. Oke. Iya. Sedihnya harusnya mungkin ada apa ya, lampu jalan gitu deh, ngasih tahu info gitu kalau itu berapa gitu. Iya. Iya. nggak apa-apa. Jadi harus dekat baru kelihatan gitu Iya, Pak. kelihatan ya. Pak, tadi Bapak tapping-tapping itu kan masalah lebih sekali. Tapi sebenarnya dari petugasnya ada nggak sih yang mau bantuin Bapak lihat orang lain disamperin sama petugasnya ada? Itu kemudian kalau yang benar-benar sama sekali nggak bisa sih. Karena kebanyakan pengemudi lain tuh malah ke belakang mobilnya minjem. Oh, pinjam? Iya. Banyak itu yang saya lihat. Daripada dia ke petugas minjem gitu. Oke, kasih. Iya, lanjut Mas ke sampingnya. Silakan dengan Mas siapa? Saya Husen. 11.000 manfaatnya gimana? 11.000 cukup sih, nggak murah nggak mahal juga. Kalau manfaat lumayan Besar banyak. dong manfaatnya dong. Ya betul. Oke, sekarang di luar jam sibuk untuk di gardu tol masih ada melihat kemacetan? Kadang ada kadang nggak. Kadang ada, kadang enggak. Lebih banyak adanya banyak enggaknya? Kalau di luar jam sibuk biasanya siang. Kalau di siang ya. Ya. Ketika lagi ada masalah itu sebenarnya petugas ada nggak? Petugas kadang cepat kadang lambat. Mana cepat kadang lambat. Tapi semua gardu tol dibuka. Semua dibuka. Oh, berarti orang mobilnya banyak ya. Oke. Sekarang mengenai tapping. Kalau Mas sendiri gimana tapping? Tapping sih keseringan sekali tapping udah kebuka. Oh, Mas nggak ada masalah ya. Tapi palang kebuka langsung ya? Palang ya standar sih. Oke. Nggak cepat Untuk nggak lama. informasi saldo kelihatan? Kelihatan ya tadi yang dibilang agak kurang kelihatan. Oh, nggak ada ya. Apalagi buat kalau yang rabun-rabun kan kasihan. Oh iya, oke. Tadi yang di Cawang tadi ada yang bilang. Kalau struk keluar, struk. Struk selama ini keluar. Kalau informasi tarif tol yang 11.000 Tarif tol sama ada tadi. sih, ada. Kekecilan juga atau gimana?
Sebenarnya ya emang harus segedean juga sih Pak. Oh, gedein ya. Kecil tuh. Kecil ya. Ah. Pak, tadi yang untuk yang apa ngetap sampai berkali-kali, sebenarnya ada petugas nggak? Kalau yang Bapak lihat ada nggak yang bantuin untuk mungkin lihat? Petugas mungkin kalau udah agak kesusahan datang. Cuman itu dia solusinya tuh kadang kita sebagai yang ngetap nih dia menyarankan ke belakang, pinjam ke belakang. Oh, pinjam ke belakang. Ya, harusnya kan dia punya solusi tersendiri biar cepat selesai. Oh, oke, baik. Lanjut dengan Mas siapa? Ya, saya Ijar. Iya, 11.000 sama manfaatnya gimana? Menurut saya masih agak lumayan mahal ya, karena kan fasilitasnya maksudnya kayak nggak ada rest area kayak gitu sih. Oh, iya, beda emang nggak ada kayak rest di area Jagorawi gitu. gitu kan, Oh. 7,5 ada. Iya, cuma Tapi minim itu aja sih. Tapi sebenarnya manfaat dibandingkan harganya gimana? Manfaatnya sih membantu ya di saat Membantu lagi jam ganjil genap ya. Ya, karena kan oke. bebas kan di situ. Oke, siap. Lanjut lagi mengenai antrian di jalan di luar jam sibuk. Menurut Bapak gimana? Menurut saya kalau untuk kayak di Tomang itu masih macet di saat tidak jam sibuk. Oh, itu apa penyebabnya menurut Mas? Ya karena volumenya banyak Sama sih volumenya ya. banyak iya. aja ya. Tapi ada nggak yang bantu dari itu Ada sih pengatur-ngatur? Ada ya. petugas yang ngatur ada. Oke. Kemudian untuk ini Mas, tapping. Kalau Mas sendiri gimana tapping? Tapping sih nggak ada masalah sih. Sekali tap lancar. Oh, mantap Iya. kalau masih. Ada tipsnya nggak buat dikasih tahu tappingnya? Biar... Paling ini doang sih tappingnya kalau misalnya untuk mobil-mobil sedan ketinggian ya. Kalau nggak dibantu pakai alat bantu itu. Oh, ya. Mungkin kalau kayak mobil-mobil MPV, SUV mungkin pas. Cuma kalau untuk sedan agak pendek dia. Oh, jadi posisinya ya berarti Posisinya ya. Oke. ketinggian. Nanti saya coba dulu. Apalagi kan korbannya jadi trotoar lagi kan. Iya, iya, iya. Tempel. Oke. Itu akhirnya pelek dikena. Tadi tempel palang kebuka ya langsung ya. Palang kebuka. Kemudian informasi saldo terlihat. Informasi saldo keseringan sih karena udah kotor atau mungkin LED-nya udah banyak yang mati akhirnya nggak jelas. Oh, nggak jelas ya. Iya. Itu boleh tahu di mana? Saya sering lihatnya sih di Tomang paling pinggir tuh. Tomang pinggir. Iya. Oke. Kemudian kalau stroke keluar? Kalau stroke keluar cuman ada beberapa yang udah pudar juga, mungkin printer ya kali ya. Oh, maksudnya keluar Tapi udah pudar bisa ya, dilihat atau potong ya, Oh, seperti itu. Oke. Mas tadi yang ngetap nggak kebuka, menurut pengalaman ada nggak petugasnya yang ngebantuin? Oh ada petugas yang bantuin sih ada. Oh, Oke, lanjut ke Mbak siapa tadi? Fitri ya? Iya, saya Mbak Fitri Fitri. gimana? 11.000 manfaatnya? Kalau menurut saya standar ya, terus untuk manfaatnya dia bisa menghemat waktu dan juga menghemat biaya bensin kalau misalnya di dalam tol itu nggak macet, ya bisa menghemat biaya bensin. Yang penting Oke, kalau untuk di luar jam sibuk di kondisi antrian di gardu tol, menurut Mbak gimana seperti apa? Masih ada tetap macet juga antri? ya ramai lancar, paling 4 atau 5 mobil Masih antri ada ya Tapi gardu tol dua-duanya dibuka. dibuka. Petugas juga ada yang jagain? Kalau petugas saya lihat cuma ada paling satu ya. Ada satu ya? Kebanyakan kita yang sering saya lihat minjem ke belakang Oh, pinjam ke belakang dengan ya, bayar masalah ya. uang, iya. Oke. Mbak, kemudian mengenai tapping, kalau Mbak sendiri tapping gimana? Tapi kadang harus 2 kali karena yang tadi itu harus menggunakan alat bantu. Iya. Dan harus mepet ya kadang-kadang, jadi biar benar-benar tap itu nggak tahu karena sensor mesinnya atau kartu kita gitu. Kalau Mbak sendiri banyak sekali atau lebih banyak 2 kali? Lebih banyak sekalinya sih. Lebih banyak sekalinya ya. Oke. Palang ke pintunya langsung kebuka. Informasi saldo kelihatan? Kelihatan. Oke, kelihatan. Kemudian stoknya bisa diambil di keluar? Kalau stroke saya kurang ngambil perhatiin ya karena nggak nggak ngambil butuh ya. Iya. Kalau informasi tarif tol yang 11.000 kelihatan di atas? Kelihatan. Oke, kelihatan. Kemudian tadi ketika ada masalah tadi ada petugas yang bantu ya tadi udah Iya. jawab. Oke. Lanjut ke sampingnya Pak, dengan Pak siapa Pak? Dengan Cepi. 11.000 manfaat gimana Pak? Kalau itu sih manfaat banget ya. Seperti kayak mau keluar ke mana? Semanggi gitu kan. Iya. Kalau kita masuk ke Pancoran kan, kita menghindar ke MRT kan biasanya MRT itu macet gitu kan. Iya. Kita masuk gitu. Lumayan sih manfaat juga. Oke. Sekarang gini Pak, mengenai antrian di gardu tol Pak. Di luar jam sibuk menurut Bapak gimana antriannya? Masih ada sih sibuknya. Masih ada ya. Tapi ada petugas nggak yang bantu? Kalau petugas sih nggak ada, hanya Tapi gardu tol dibuka dua-duanya? buka semua sih. buka semua ya? hanya kebanyakan mobil kali jadi macet. Oke. Untuk tapping gimana Bapak sendiri? Kalau tap sih biasanya aman sih, masih
Sekali aja ya. Oke. Palang pintu langsung kebuka ya. Informasi saldo terlihat. Kadang sih ada kelihatan, kadang buram gitu langsung. Oh, kan buram ya. Perhatiin aja deh. Kalau stroke keluar? Aku nggak pernah. Oh, nggak ngambil ya. Oke. Kalau informasi tarif tol yang 11.000 ada di Gardu Tol kelihatan ya. Oke. Lanjut ke Mas, selanjutnya Mas siapa? Saya Iwan, Pak. Oke, 11.000 dengan 11.000 dan memanfaat. Nah. Untuk tarif 11.000 saya sendiri emang lebih murah sih, Pak, karena manfaatnya emang lebih banyak daripada lebih banyak ya. Oke. Karena sebagai ini 11.000 sebenarnya emang lebih murah gitu. Bensin aja udah berapa gitu. Ya nggak apa-apa sih, beda-beda tiap orang ya. Kemudian untuk gardu di gardu tol nih di luar jam sibuk ada antrian? Kalau antrian mungkin Pak di pas ya ini aja depan gerbang aja. Di depan gerbang ya. Selebihnya kalau di luar jam sibuk tuh mungkin aman, lancar, terkendali lah gitu, seperti itu. Oke, tapi petugas ada ya? Kalau petugas sih saya jarang lihat, Pak. Oh, jarang lihat. Iya, jarang lihat. Saya kanan kiri mungkin nggak ada yang standby berdiri, kecuali emang lagi crowded macet banget. Ada mungkin beberapa petugas yang berdiri yang standby. Tapi gerbang tol dibuka ya beberapa gitu. Selama ini emang dibuka, nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya. Oke, sekarang mengenai tapping Pak. Kalau Bapak sendiri tapping gimana? Kalau tapping mungkin 1-2 kali karena diposisikan dari kartunya kita juga itu udah benar apa enggak kayak gitu. Tapi Bapak banyak sekalinya atau banyak lebih? Mungkin 1 kali atau 2 kali. Oh, atau 2 ya. Oke. Tapi palangnya langsung kebuka? Palang normal sih selama ini. Kalau informasi saldo terlihat? Saldo kelihatan mungkin ya agak yang lain agak buram, kabur gitu, kurang jelas gitu. Oke. Kalau untuk stroke bisa diambil? Jarang sih Pak. Soalnya kalau kita ambil juga batapan juga. Oke. Kalau informasi tarif tol ada kelihatan? Kelihatan tapi kurang jelas Pak. Kalau saya sih emang terlalu kecil ininya papan boardnya gitu. Ya. Lanjut ke Mas siapa Mas? Saya Vicky. Ya 11.000 dengan manfaatnya Mas Vicky gimana? Mahal. Mahal, oke. Karena kan itu tolnya tol pemerintah. Oh, tolnya bukan swasta. Jasa Marga ya. Kenapa nggak disamain sama Jagorawi aja? Karena Jagorawi udah BEP. BP udah balik modal. Itu kan punya waskita kan. Kan ini sementara kan saya udah bukan, Jagorawi punyanya Jasa Marga. Enggak ini. Oh, ini Jasa Marga. Jasa Marga. Cawang Publik juga Jasa Marga. Oh. Tapi saya kurang paham nanti di apa ini juga. Mungkin saya sih itu 11.000 dengan fasilitas yang kurang, lumayan mahal. Oh, tapi manfaat juga masih manfaat ya sebagian kecil lah. Karena kenapa macet gak macet tetap aja. Oh, di luar ya. jam sibuk pasti macet. Macet ya. Karena ada sebagian aja tuh dari tol Semanggi, Kemang pasti macet. Mau jam sibuk deh, mau nggak jam sibuk. Oke. Gitu. Siap. Sekarang untuk ini di luar jam sibuk di gerbang tol, Mas gimana? Kalau gerbang tol, kalau untuk tarif tol, kalau bisa disambil semua, jangan di Semanggi, di Tomang pakai billboard, di Pancoran enggak. Disamain aja semua. Oh, papan informasinya ya. Karena ada hikmah juga tuh kemarin dibakar sama pendewo. jadi bisa diganti gitu. Oke. Iya. Tapi antrian di gerbang tol di luar jam sibuk ada Pak ya? Tetap ya? Di luar pasti ada. Tapi yang bantu ada petugasnya Pak? Itu kalau ada kredit aja. Oke. Mengenai tapping Bapak gimana kalau tapping? Tapping itu dia sensornya dia Pak. Jadi kalau saya tapping sekali, tapi agak lama. Kira-kira 30 detik lah, 20 detik baru 10 detik. Oh, Bapak sekali tapi didiemin aja mau Bapak. Didiemin aja. Kalau berkali-kali. Tuh, boleh juga nih tipsnya tuh, boleh juga tuh. Berarti pokoknya pantengin aja tak kebuka kok gitu ya. Gitu. Kalau pakai tongtol kan bisa didiemin. Kadang-kadang juga memang sensornya itu dari flash atau dari itu juga karena kan dia setiap itu update terbaru versi terbaru atau dari sensornya itu saya kurang tahu deh. Kalau palang kebuka langsung Pak ya setelah tap ya? Palang kebuka kalau untuk palang itu kalau jam nggak kayak jam-jam ini hari libur kadang di satu aja dibuka. Oh itu gerbang tolnya Pak, itu gardunya. Oh gardu tolnya gitu ya? Iya. Oke. Tadi informasi saldo kelihatan Pak ya? Kelihatan. Informasi saldo, kemudian stroke-nya? Stroke itu kadang-kadang ada bacaannya, kadang enggak. Oh, tipis ya? Iya. Oke. Tipis.
Kalau informasi tarif tol tadi ya, nggak diseragamin ya tadi. Harus satu ini aja, jangan karena jalan protokol depan Komdak pakai billboard gede, pancoran enggak. Oke, lanjut ke dengan Bapak siapa tadi? Ya, dengan Amas. Iya Pak Amas, gimana Pak? 11.000 sama manfaat. 11.000 ya agak mahal ya. Oh, Karena mahal, Bapak. iya, karena kan ini dalam kota dan kita nggak cukup satu arah, kadang-kadang nggak dua atau 3 tol, jadi berasa juga Rasa gitu. juga ya. Tapi menurut Bapak manfaatnya gimana Pak? Ya manfaatnya sih relatif lah, relatif. Ya. Iya. Oke. Pak, kalau untuk di luar jam sibuk nih Pak, untuk antrian di jalan tol menurut Bapak gimana? Jam sibuk ya masih relatif terkendali lah. Iya. Relatif ya. Tapi gardu tol dibuka Pak, semuanya Dibuka. dibuka ya. Ada petugas yang jaga Pak? Jarang. Oh jarang ya Pak? Iya. Nah, untuk Mungkin Bapak, lihat. Bapak tapping gimana Pak? Bapak Tapping rata-rata lebih dari 1 kali. Oh Bapak banyak lebih satu Iya, juga ya? lebih ya. Oke. Palang pintu langsung kebuka Pak ya? Iya, langsung buka. Informasi selalu kelihatan? Kelihatan. Untuk struknya bisa diambil? Enggak juga, cuman kelihatannya nggak bagus aja, lebar ke bawah gitu kan. Oh. Nggak ada petugas yang mau ngambil gitu. Oke, stop di Bapak dulu ya. Kita Iya. lanjut berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke mengenai sekarang kelancaran lalu lintas nih. Nah, Cawang Tomang Peluit menurut Bapak nih, kita lagi-lagi ngomong di luar jam sibuk nih. Ruas jalan tolnya ya, bukan di gerbang tolnya. Lebih banyak macetnya atau lancarnya? Itu yang pertama. Nah, ketika macet, ada nggak petugas tuh yang di jalan rayanya itu yang ngebantuin? Oke, yang kedua, Bapak pernah ngalamin mogok nggak di jalan tol? Nah, itu Bapak gimana mobil dereknya? Gratis nggak? Atau ada ketentuan lain dari Jasa Marga? Mungkin Bapak bisa ceritain. Bapak pernah lihat nggak mobil customer service? Pernah nggak hubungi kontak centernya Jasa Marga? Pernah nggak Bapak dimintain duit sama polisinya, PJR-nya? Ini saya habisin aja biar nanti cepat ya, ke belakangnya ya. Kemudian Pak, mengenai kondisi jalan tol nih, apa kayak informasinya itu Kak, apakah informasi apakah macet, lancar, ada kayak ada papan DMS gitu ya, kelihatan macet, lancar itu cukup tersedia nggak informasinya? Kemudian posisinya mudah terlihat apa enggak? Informasinya cukup dipahami nggak seperti itu? Kemudian rambu-rambu Pak, rambu-rambu nih, rambu-rambu tuh kayak rumble strip ya, marka-marka jalan, apakah ini kemudian ada rambu lalu lintas, apakah misalkan mau ke keluar gerbang tol ini sekian kilometer lagi, itu gimana, cukup jelas atau enggak? Kemudian rumble strip tadi, menurut Bapak rumble strip ini walaupun mengganggu gede-gede gitu, tapi kan itu kan buat kita nggak ngantuk. Nah, menurut Bapak seperti apa? Tadi Pak Amas, oke. Oke Pak Amas. Tadi mengenai kelancaran di ruas jalan tolnya Pak, bukan di gardunya nih. Menurut Bapak di luar apa jam sibuk gimana Pak untuk Cawang Tomang Peluit? Secara umum. Lancar lah kalau untuk Oke, lancar. Tapi pernah macet Pak ada? Ada. Biasanya apa Pak penyebabnya? Ya ada yang mobil mogok dan sebagainya. Jadi ada petugas yang bantu Pak? jarang. Oh jarang ya. Oke, sekarang Bapak pernah di ruas jalan tol Cawang Tomang Peluit pernah mobilnya mogok? Pernah. Pernah Pak diderek atau? Enggak, saya sebisa saya aja. Karena kan saya kan ada 2 orang 3 orang gitu kan. Mungkin ban kita ganti sendiri gitu. Oh itu ya, nggak sampai diderek ya? Enggak. Tapi Bapak tahu nggak bahwa Jasa Marga menyiapkan derek gratis juga sampai gerbang tol terdekat? Waktu itu sih gratis ya berjalan, tapi setelah sampai tempat tujuan minta duit gitu kan. Nah gini Pak, mungkin teman-teman semua jadi gini aturan mainnya. Iya. Jadi Jasa Marga itu derek itu gratis ya sampai dengan pintu tol terdekat. Dari pintu tol terdekat sampai rumah Bapak atau sampai bengkel itu hitungannya per kilometer. Per kilometer berapa? Macam-macam, tergantung ruas jalan tolnya. Ada yang per kilometernya 8.000, ada yang 9.000. Ada yang 10.000, ada yang 11.000, seperti itu. Nah, gini Pak, aturan mainnya untuk untuk Bapak mogok minta mobil derek ya. Bapak untuk meminta mobil derek ke Jasa Marga itu lewat kontak center. Jangan main googling aja karena banyak derek liar, nanti Bapak langsung ditembak bisa
3 juta, 4 juta, saya kena 1,3 derek liar. Atau derek resmi dari Jasa Marga, tapi karena Bapak nggak lewat kontak center, jadi main ditembak. Jadi hubungin kontak center atau pakai Travoy. Ini pada pakai Travoy nggak semuanya? Ada, belum ya? Rata-rata belum ya? Oke, rata-rata belum pakai Travoy, nanti bisa dicek. Jadi Travoy aplikasinya bisa cek jalanannya, bisa rest area dilihat, bisa isi saldo, top up segala macam, bisa silakan misal. Jadi gitu Pak ya, lewat kontak center. Jadi kenapa kalau lewat kontak center, Bapak nanti tarifnya resmi gitu. Jadi kalau ada apa Bapak bisa perkarakan ke Jasa Marga, saya ditembak sekian juta padahal gitu. Jadi ada historinya. Biasanya petugas direktol itu takut kalau kita lewat kontak center, mobilnya datang terus dia berani macam-macam, biasanya takut Pak. Jadi itu saya pernah kejadian di Cibubur gitu ya, masih di Cilengsi, saya ditembak 1,3. Setelah tahu kayak gitu Pak, waktu saya mogok di Cengkareng sampai rumah saya Cilengsi cuma 700.000, jauh kan Pak? Lebih jauh seperti itu. Oke, kita lanjut Pak ya. Kita lanjut. Bapak pernah lihat mobil customer service-nya Jasa Marga? Pernah. Pernah menghubungi call center-nya Jasa Marga? Belum. Oke. Kalau pernah ada masalah dengan petugas polisi jalan tol? Belum. Ya mungkin lewat bahu jalan Bapak di stop enggak gitu ya. Enggak ada. Oke. Kemudian Pak, informasi tadi Pak, papan DMS segala macam yang macet, menurut Bapak apakah cukup informatif Pak? Ya, informatif cukup, cuman kurang banyak aja. Mudah dilihat Pak ya? Iya. Oke, kemudian kalau rambu-rambu sudah memadai Pak, rambu-rambu? Iya, cukup. Kayak rambu strip, pinggir jalan ada garis bahu jalan, cukup itu Pak? Cukup. Oke, kalau misalkan tadi Pak, yang rambu strip yang gedek-gedek menurut Bapak? Perlu ya, gitu ya, nggak masalah Pak ya? Iya. Oke, lanjut ke Mas ya Mas? Vicky. Mas Vicky ya, secara umum kondisi di ruas jalan tol lebih banyak macetnya atau lebih banyak lancarnya? Lebih banyak macetnya sih. Oh, lebih banyak macetnya ya? Lebih banyak apa Mas biasanya? Apa ini ya? Apa ya? Karena itu jalan lebih dekat ke jalan protokol. Yang utama ya. Begitu kan pusat kantor di situ. Mau jam sibuk atau enggak, pasti kan namanya Jakarta ya, orang pada liburan di situ. Apalagi motor segala macam semrawut dari pintu tol, masuk tol dari lampu merah langsung ke Malang ke kanan, itu tol Tomang. Tapi petugas ada yang bantu nggak ini Pak? Petugas ada petugas yang bantu. Oh, petugas ada yang bantu ya. Masih ingatin tadi yang jam 4 ya, takutnya kelewat. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Bapak pernah mogok Pak mobilnya? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya. Jangan sampai. Tapi Bapak tahu ya sampai jalan gardu tol terdekat gratis tahu? Tahu. Oh tahu ya. Tahu. Berikutnya ada berapa rupiah tahu ya? Tahu. Oh, Oke. Kalau mobil call center Bapak pernah lihat? Pernah. Pernah lihat. Kalau menghubungi call center pernah? Belum pernah. Oke. Kalau kena tilang PJR? Alhamdulillah belum. Belum pernah juga ya. Oke. Kalau untuk informasi macet lancar itu DMS segala macam papan itu udah jelas, tapi menurut saya itu terlalu cepat ya, karena kan kalau kita lagi jalan tuh kan kalau ngeliat atas kan jadi kadang-kadang mau tujuan kita misalkan mau ke Pluit. Oh, gitu. Udah lewat gitu. Udah kelewat. Jadi dilambatin aja ya. Iya. Tapi kalau posisi mudah terlihat Pak ya. Cuma cepatnya aja tadi, cepat lambatnya aja. Terlihat, cuman kalau untuk maaf ya, maksudnya kalau untuk orang tua mungkin susah ya. Ini ya terlalu cepat itu jadi. Gitu ya. Oke. Tapi kalau informasi mudah dipahami ya Pak ya. Iya. Kalau rambu-rambu marka pembatas tadi rambu strip itu gimana Pak menurut Bapak? Normal-normal. Udah cukup ya. Tadi rambu strip yang gede-gede nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada. Oke, lanjut ke Mas ya Mas. Iya. Ya. Mas siapa? Pak Iwan. Gimana? Di ruas jalan tol lebih banyak macet, lebih banyak lancarnya di luar jam sibuk? Menurut saya susah diprediksi Pak. Oh, tergantung ya? Iya, tergantung jalan juga sih. Kalau ada emang ya kadang-kadang macet, kadang-kadang lancar. Seperti itu sih. Tapi ini nggak Pak? Maksudnya ada petugas nggak sih Pak yang bantuin Pak kalau lagi ada masalah gitu? Kalau petugas mungkin ada beberapa orang sih. Yang saya lihat cuma kadang-kadang jarang aja sih Pak. Kebanyakan sih jarang. Kalau mobil mogok Pak? Nggak pernah, jangan sampai. Tapi tahu ya ada free tadi ya? Kalau itu saya ada sih Pak. Sering lihat. Kalau mobil call center tahu Pak?
Belum pernah ya. Ini siapa? Iya, itu ya. Oke, untuk pernah ditilang PJR, Pak? Nggak pernah, Pak. Oh, nggak pernah. Iya. Kalau untuk informasi tadi, Pak, lancar macet yang tadi itu ada cukup? Menurut saya sih udah cukup sih. Tapi tadi sebenarnya itu mungkin dari kondisi fisik masing-masing, Pak, ya, dari mata orang. Dari iya, ada ya. kan Kalau udah dikatakan. capek mah itu terlalu cepat gitu ya. Iya, Oke, nggak masalah, pendapatnya beda-beda. Tapi Iya, yang grup sebelumnya tadi terlalu cepat sih sama. Tergantung kondisi fisik kita. Kalau capek kan kadang-kadang malas bisa. Oke. Tapi kalau tadi petunjuk jalan itu cukup informasi ya, Pak? Cukup, Membantu lah gitu ya. iya. Kalau rambu-rambu, Pak, rambu safe segala macam menurut Bapak tadi cukup? Kalau menurut saya cukup, cuma emang agak kalau udah malam agak susah. Mungkin perlu ini agak tulisannya, Pak, Tulisannya diterangin lagi ya gitu ya. Iya, Oh, oke. Oke, lanjut ke Pak berikutnya, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Cepi. Ya, Pak, lebih banyak lancarnya, lebih banyak macetnya, Pak, untuk 2 jam sibuk. Itu sih kalau tergantung jamnya kan. Kalau pagi sih lancar tuh kan. Kadang-kadang kalau pas makan siang atau pas pulang menjelannya macet juga. Tapi petugas ada, Pak, ya di situ petugasnya? Pas titik-titik aja pas yang mau macet itu kayak mau ke Tomang tuh kan ada sih. Pernah mogok mobilnya, Pak? Kalau mogok. Nah, di sini nggak ada ya. Nggak sampai. Tapi tahu tarif tadi gratis sampai Gardu tol? Iya. Oke. Kalau mobil call centernya Jasa Marga pernah lihat? Belum pernah sih. Belum pernah ya. Mobilnya biasanya udah call center gede banget, call center Jasa Marga yang kayak gitu, Pak. Sebenarnya hampir sama kayak mobilnya PJR sih, hampir sama. Yang pinggir jalan. Yang sering Lihat ya, mungkin nggak tahu itu kalau itu ya. Kalau kontak center Jasa Marga pernah? Belum. Oke. Kemudian pernah ditilang PJR? Jarang. Jarang ya. Kalau informasi lancar, Pak, lancar macet jalan perbaikan ada ramah, ada ya, cukup informatif, membantu. Oke, kemudian mengenai marka jalan rambu, menurut Bapak? Ya. Kalau rumble strip, menurut Bapak gimana? Nyusahin atau enggak semalam membantu buat biar nggak ngantuk? Yang parkir ini, ya. Enggak apa-apa. Ada juga yang kesel, Pak, sebenarnya, Pak. Ada juga yang kesel. Oke, lanjutnya ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, untuk ruas jalan Cawang Tomang Pluit, lebih banyak macetnya, lebih banyak lancarnya? Kalau yang saya alamin sih macetnya nggak sampai yang berhenti banget, ramai lancar. Oh, ramai lancar, oke. Iya. Tapi petugasnya ada nggak sebenarnya yang buat bantu-bantu? Yang saya lihat sih terkadang suka ada, tapi paling beberapa aja sih, tergantung titik. Oke. Pernah mogok nggak mobil derek pakai? Alhamdulillah nggak pernah. Oke, nggak pernah. Tapi tahu tadi nggak tarif yang kayak gitu tadi? Tahu. Oke. Kemudian mobil customer service tahu ada? Pernah Tahu, lihat? iya, di pinggir. Oke. Pernah mau hubungin call center? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Siap. Oke, untuk pernah ditilang PJR? Nggak pernah, jangan sampai. Oke, kalau untuk informasi lancar sampai yang kayak tadi yang itu cukup itu cukup kelihatan sih. Cukup kelihatan yang kelihatan, informatif ya. Iya. Oke. Kemudian kalau marka-marka jalan dan rumble strip tadi yang gede-gede. Kalau marka cukup, kalau misalnya yang gede-gede itu membantu sih kalau misalnya ngantuk ya. Iya. Oke, siap. Lanjut ke Mas siapa, Mas? Ya, dengan Mas Ijar. Gimana Cawang Tomang Pluit lebih banyak macetnya, lancarnya? Untuk di titik Pluit sih lebih sering macet ya daripada lancar. Iya, Karena Pluit, kontainer iya, kan. iya, Pluit, Ya, oke. Untuk kliennya sih aman lancar. Tapi ada yang jaga nggak petugasnya? Kalau yang jaga jarang sih ya, paling ke arah ke Ancol itu tuh baru ada. Karena ada bahu jalan ya kan. Pernah diderek mobilnya di ruas itu? Di derek sih nggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Kalau mobil call center pernah lihat? Sering lihat. Kontak call centernya pernah? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Oke, PJR pernah nilang segala macam? Pernah, tapi damai. Diajakin damai. Kalau boleh tahu kalau misalkan nggak damai itu yang ditahan apanya ya? SIM. Oh, tahan SIM. Tetap diurusnya di polisi ya? Ke jaksaan kan. Ke pengadilan. Tetap kepolisian itu ya. Petugasnya itu polisi kan ya? Iya, petugasnya polisi. Saya belum pernah jadi ngalamin sih. Salahnya sih bahu. Oh, bahu jalan. Bahu sama yang garis nggak putus itu motong. Oh, nggak boleh ya? Juga tuh ya. Mas seringnya damai sih. Oke. Diajakinnya damai soalnya. Oke. Iya kan, rokoknya sih. Oh, kalau dalam hal ini Bapak yang salah ya, Pak ya. Dia paran saya kan ada, tapi kan yang
Ya saling sama-sama membantu lah. Oh. Oke, siap. Kalau informasi tadi Pak, papan lancar, macet cukup sekian membantu sih. kilometer, membantu ya. Iya. Cukup informatif. Cukup informatif. Kalau untuk marka jalan, rambu sudah baik. Udah baik. Kalau lumber strip yang gede-gede Strip membantu sih. membantu ya. Untuk ngantuk. Oke, lanjut ke Mas ya Mas. Ya, Husen. Ya, banyak macetnya, banyak lancarnya. Relatif Pak. Relatif. Tergantung ya, Ya. jamnya. Biasanya suka bikin macet tuh kalau yang dari Senayan, yang Oh, dari Senayan. Kalau lagi dibuka tuh yang banyak sebelah kanannya. Iya, Itu iya. biasanya bikin macet tuh. Oh, oke. Tapi ada petugas yang jaga nggak, Mas? Petugas di pintu tol ada. Oh, ada. Oke. Pernah mobilnya diderek di ruas jalan tol itu? Di tol lain pernah di situ belum? Oh, kalau di situ belum ya. Oke, siap. Saya kira di tol lain enggak. Oke. Kemudian untuk ini Mas, untuk mobil kontak center, mobil customer service pernah lihat? Pernah, sering. Pernah lihat ya. Kalau kontak center pernah ditelepon? Pernah 2 kali. Apa boleh tahu? Ngapain? Derek. Oh, yang di sana ya? Ya, cuman tol lain. Oh, tol lain ya. Oh, oke. Kemudian tadi PJR pernah ditembak tadi pernah ya? PJR pernah, tol lain juga. Oh, tol lain ya pernah ya. Kalau informasi lancar macet jalan yang tadi bergerak gimana? Informatif atau terlalu cepat? Standar sih Pak. Standar ya. Nah, yang penting jelas. Tapi cukup membantu ya. Cukup. Kalau rambu lalu lintas sama rambu strip Aman. aman Baik, ya? baik, Ya, betul. Oke, lanjut ke Mas berikutnya. Iya Mas Opet. Dengan Mas siapa? Mas Opet Pak. Oke. Oh, di jam 4 ya? Oh, dikit lagi. Oke. Yang tadi yang mau jam 4 selesai yang mana jam Mas? 2. Oh, oke. Siap. Nanti bilang aja ya kalau mau ini ya. Oke. Tadi Mas lebih banyak lancarnya atau macetnya di Jalan Cawang Tomang Fluid? Tergantung minggunya Pak. Oh, 1 minggunya ya. Jadi di tanggal 2 atau tanggal muda gitu doang sih. Oh. Tanggal muda dia macet Pak. Bener. Oke. Tanggal 2 agak lancar. Oke. Tapi ada petugas yang jaga ya. Standby di mobil sih dia. Oke, kalau di derek mobil belum pernah? Belum pernah, alhamdulillah. Oke, belum pernah. Tadi mobil customer service? Tahu. Oke. Pernah ngubungin kontak center? Belum. Belum pernah. Pernah ditilang PJR di situ, di ruas itu? Enggak. Oke, enggak. Oke, kalau informasi tadi macet jalan lancar. Oh, itu cukup informatif sih. Oh, relatif ya. Oke, baik. Kalau marka-marka jalan, number strip, oke? Number strip itu enak tuh seru-seruan Pak, teman-teman Pak. Oh. Jadi kalau kita kerjain ke situ bannya gitu kan. Jadi dia bangun gitu. Serunya gitu sih. siap. Iya. Seru-seruan tuh seru Pak. Oke, lanjut ke Ibu. Banyak macetnya, banyak lancarnya Bu. Tergantung jam ya. Tergantung jam, oke. Tapi ada. Kalau pergi kita ngerti dah. Kalau pengen lancar jamnya nih. Kalau jam sibuk ya udah tahu lah pasti. Kalau petugas ada yang bantu Bu? Ya kalau udah macet banget kayaknya baru ada. Tadi Ibu ini yang mau duluan. Oke. Oh, masalahnya oke. Oke, Ibu pernah diderek mobilnya? Kalau di tol lain pernah waktu ke Bekasi. Oh ya, di tol lain nggak apa-apa Bu. Ya. Kalau situ jangan apa. Kalau mobil customer service pernah lihat? Nah, Pernah lihat. Oke, kalau kontak center pernah telepon? enggak. Itu punya apa ya? Ini kali ya. Oh, itu. Oke, kemudian kalau untuk informasi lancar macet jalan, oke, Jelas SMS? tapi terbatas ya. Terbatas ya, Jadi kecepatannya. terbatas aja cuma ada berapa gitu kan. Kalau marka jalan nama RJT Bu, udah cukup? Udah gitu. Oh, yang duduk-duduk itu nggak salah nggak buat Ibu? Enggak tuh kayak Belum ya? Belum kan? Oke. kalau kenceng mobilnya iya Pak. Kan itu untuk mengingatkan kita kalau kita bawa mobil di tol tuh harus Oh, ada. oke, siap. Lanjut ke Ibu siapa Bu? Ibu Eli. Bu Eli, lebih banyak macetnya lancar ya Bu? Ya tergantung hari dan waktunya Pak. Tapi Iya. petugas ada dong yang bantu. Petugas kalau macet memang ada. Kalau mobil derek pernah diderek mobilnya di ruas tol itu? Alhamdulillah jangan. Oke, kemudian untuk mobil customer service pernah lihat? Pernah lihat. Pernah lihat, oke.
Pernah lihat juga dia lagi nanganin customer lain mobil customer service-nya? Pernah sering lihat tapi bukan di tol tersebut. Di tol yang lain. Siap. Kemudian pernah hubungin kontak center? Belum pernah. Pernah ditilang PJR di ruas tol ini? Jangan sampai. Oh, jangan sampai. Oke. Kemudian untuk informasi macet, lancar, DMS itu, papan itu cukup informatif. Cukup informatif. Kemudian untuk rambu lalu lintas, marka, kemudian pembatas rumble strip, menurut Ibu gimana? Cukup, itu membantu. Cukup membantu ya. Oke, langsung ke Mas, siapa Mas? Ya, dengan Sigit Pak. Lebih banyak macetnya, lebih banyak lancarnya? Ya, relatif ya. Kalau khusus untuk tol Semanggi memang Oke gitu ya. Ya begitu. Oke. Susah Tapi kalau bilang ada yang bantu kan ya? ada. Oke. Pernah ditarik mobil derek? Enggak. Nggak pernah. Pernah lihat mobil customer service? Iya, pernah. Nah, lagi ngapain mobilnya? Iya, standby aja. SMB doang nggak? Bukan Iya. lagi ngebantu orang ya? Enggak. Pernah hubungi kontak center? Enggak. Oke. Kemudian mengenai kelancaran, pernah ditilang PJR? Iya, pernah. Pernah di ruas ini? Iya. Pernah di ruas Jadi ini? saya mau ke Merak tuh salah Salah jalur. Ya, bukan jadi harusnya kan kita udah siap-siap ambil kiri kan ya. Nah, saya enggak siap. Terlalu di tengah ya? Terlalu ke Langsung tengah. begini? Langsung kiri, depannya ada. Saya pernah tapi si nggak bapak itu. ketahuan. Khususnya Merak itu agak lupa. Oh, lupa ya. Kena berapa Mas? 50.000 saja. Itu kan tuh Pak. Tahu juga. Betul sekali. Ya, dipastikan kita minta maaf dulu ya sebelum iya. minta maaf dulu. Iya. Saya salah, saya siap dihukum ya. Saya siap. Mohon maaf. Ini Mas untuk informasi kondisi jalan macet DMS segala macam. Iya, pasti itu cukup membantu ya. Cukup karena membantu. untuk prediksi Mudah kita. dipahami. Iya, betul. Oke. Kalau untuk rambu lalu lintas dan marka jalan, pembatas rumble strip duduk. Itu cukup bagus sekali untuk mengingatkan kita. Ya, selanjutnya dengan Mas siapa Mas? Mas Hardika Sedikit. Gimana? Lebih banyak macetnya, lebih banyak lancarnya? Relatif sih Bang, tergantung jam. Tergantung jam. Oke. Tapi ada petugas yang bantu ada? Kalau pas lagi macet. Oh, pas lagi macet. Oke. Kalau untuk mobil derek pernah di sini di derek? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Kalau mobil customer service pernah lihat? Pernah lihat. Lihat lagi ngapain dia posisinya? Ya standby aja. Standby aja, nggak pernah lagi bantu orang lain ya? Nggak. Oke, pernah ditilang? Nggak. Hubungi kontak center pernah? Nggak pernah. Pernah. Kalau informasi lalu lintas budget pakai Ya cukup sih Bang. cukup ya. Ya. Marka jalan, rumble strip, Ya rambu cukup. lalu lintas cukup ya. Ya. Oke, lanjut Masnya. Nah. Lebih banyak lancarnya, lebih banyak macetnya? Situasionalnya. Situasional aja ya. Tapi ada yang bantu ya petugasnya. Ini situasional saya bilang. Oke. Kecuali kalau ada tamu VIP, nah itu situasional. Oke, siap. Kalau ditarik mobil derek di sini? Ya. Pernah. Enggak. Tapi tahu ya tarif derek ada yang gratis Oh, ya? ada. Tapi tetap dekat. Oke. Pernah lihat mobil Ada selalu standby dia. Standby doang, nggak pernah standby lagi aja bantu deh. orang nggak? Pas kebetulan selalu ada. Kontak center pernah hubungin? Enggak. Oke, pernah ditilang? Enggak, alhamdulillah. Oh, pernah. Oke. Untuk ini informasi lancar segala macam itu cukup Kayaknya memadai? sih itu sih perlu dioptimalin tuh. Optimalin masih kurang. Masih kurang apa menurut Bapak? Ya seperti apa namanya, kadang-kadang jaraknya terlampau gimana ya, tadi seperti ada itu harus ada lagi, jadi beberapa itu harus dipasang, jangan 1, 2 tapi harus ada, jadi kadang-kadang diperbanyak lagi lah. Oke. Kalau rambu tadi pembatas jalan terus sampai sudah cukup ya? Cukup baik. Oke. Mungkin ini langsung aja, jadi langsung ke pertanyaan terakhir ya. Muter lagi. Ini sekarang mengenai kondisi jalan Pak. Jadi mungkin karena waktunya gini, jadi ini aja Pak ya, maksudnya sebenarnya kalau mau cerita nanti di luar ini aja, soalnya ada yang mau cepet ya. Secara umum ruas Cawang Cawang atau Mampurut ini itu lebih banyak mulusnya, rata, berlubang atau gimana? Secara umum kita ngomong ya, secara umum. Terus tambalannya seperti apa? Terus kalau lagi hujan, licin nggak, ada genangan nggak? Kemudian pembatas jalan standar, terus nanya juga tentang tanaman itu gimana sih menurut Bapak, kemudian penerangannya seperti apa, kemudian ketika ada Bapak mau masuk jalan tol nih, itu biasanya Bapak buat ngecek macet apa enggak itu lewat mana, apa semacam. Terus mohon nih pertanyaan terakhir adalah mohon Bapak sampaikan masukan buat Jasa Marga, apa ini yang kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi, apa silakan, boleh berupa apresiasi, boleh untuk ibaratnya kritikan, boleh mulai dari banyak lubangnya, mulus atau gimana, Cawang atau Mampurut. Ya. Silakan.
Saya menilai sih mulus, alhamdulillah mulus. Mulus ya. Ya kalau masih ada sedikit-sedikit ya Pak ya. Wajar lah. Kalau lagi hujan ada genangan Pak? Nah itu dia, kadang-kadang ya gimana ya, kadang-kadang ya itu karena mungkin faktor itu juga hujan, tergantung dapat debit airnya, hujan turunnya itu kalau gelap atau bagaimana itu kan kadang-kadang kecepatan juga tuh air tuh banyak, itu genangan juga tuh. Licin nggak Pak? Ya, licin sih tergantung ban ya. Nah oke, sebuah saya tuh kalau licin jangan nyalain jasa marga. Gitu. Tergantung ban aja. Kecepatannya juga gitu kan. Kendaraan ya, ngurusin kendaraan. Oke. Kalau pembatas jalan menurut Bapak gimana pembatas? Cukup bagus. Cukup baik. Kemudian kalau kerapian tanaman rumput di samping kurang estetikanya kurang diperhatikan. Oke. Kalau penerangan jalannya Pak? Penerangan jalan itu kalau malam sih lumayan bagus, tapi terutama ya itu sebenarnya tadi kalau di saat hujan deras kadang-kadang itu jarak pandangnya kurang ya jadi ya. Pak, kalau Bapak nih yang mau ke jalan tol mau lihat macet apa enggak, apa lancar enggak, biar pakai apa Pak? Biasanya sih pakai Google apa itu aja. Google Map. Aja. Apa lagi Pak? Radio? Ya, paling pantau radio. Radio apa Pak? El Sinta paling. El Sinta, woi, Bapak eksekutif nih. Oke Pak, terakhir Pak, masukan buat jasa marga silakan. Ini Bapak udah langsung terakhirnya. Ya pelayanannya harus ditingkatkan aja. Jadi kembali kalau memang ada rencana mau kenaikan juga diimbangi dengan pelayanannya harus dioptimalkan lagi. Oke, tadi dengan Pak Adi ya. Oke, soalnya harus disebut namanya dulu. Oke, makasih langsung ke Mas Ardika. Oke. Gimana Mas, secara umum jalan tol Cawang Tomang Pluit mulus, rata, bergelombang secara umum kita ngomong? Secara umum sih mulus sih. Oke ya, kalau di titik-titik tertentu ada menurut Mas wajar ya? Wajar. Kalau selama untuk tambalan gimana? Tambalannya kadang kurang rata gitu. Kurang rata. Oke, kalau hujan genangan air atau licin gimana? Ya seperti Bapak ini bilang. Oke. Kalau pembatas jalan oke ya. Oke, Pak. Kalau tanaman rumput? Ya itu kayaknya masih kurang Kurang indah. Kurang indah benar. Kalau penerangan jalan? Lumayan sih Bang. Lumayan jalan. Oke. Kalau Bapak sebelum masuk ke jalan tol mau lihat macet apa enggaknya pakai apa di jalan tol? Ya map sih Bang. Selain map apa lagi? Seringnya lihat map doang. Oh map aja, oke. Oke, terakhir Pak, kira-kira Bapak punya masukan buat jasa marga apa kira-kira? Ya masukannya cuma ditingkatkan aja pelayanannya itu aja. Tingkatkan pelayanannya. Oke. Lanjut ke Mas ya Mas. Sedikit Pak. Lebih banyak mulusnya, rata, bergelombang? Mau jujur apa enggak nih Pak? Nah gini Mas. Gini. Kita ngomong umum ya. Oke, umum. Kan gini, Mas juga nggak bisa mukul gitu. Dari misalkan nih saya ngomong nih ya, Jagorawi ya dari Cililitan sampai dengan Ciawi. Pasti memang ada yang lubangnya. Tapi kan secara umum kita bilang ya kalau misalkan kasih nilai ya 85 lah gitu. Ya kalau dari Bapak bilang itu pastinya ya relatif ya. Kalau ya 8,5 lah. Pasti ada sedikit-sedikit bagian-bagian yang tidak rata itu pasti. Oke. Kalau tambah Tol Merak aja yang bagus deh. Kalau saya gitu. Oh itu ya. Ya kalau boleh, ya betul nggak? Kalau tambalan gimana tambalan? Tambalan ya itu tadi lah. Di mana-mana tambalan itu nggak pernah yang namanya tuh mulus ya. Itu cenderung mereka asal aja. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Kalau ketika musim hujan ada genangan licin? Ya nggak terlalu sih ya. Nggak terlalu ya. Oke. Nggak signifikan lah. Kalau pembatas jalan oke? Oke. Tanaman, rumput? Saya jujur aja ya Pak, saya nggak merhatiin tanaman gitu. Kalau jalan gitu. Saya nggak penting ya? Enggak gitu. Kalau penerangan malam nih? Penerangan itu yang kalau buat saya khususnya yang kacamata ada masalah dengan mata. Silau. Itu silau dan buat saya kurang lah ya kalau malam. Oh kurang ya. Oke. Pak, kalau sebelum masuk jalan tol nih macet apa biasanya lihat dari mana? Di map aja, Google Map. Oh dari map aja, nggak radio nggak? Enggak. Oke. Terakhir Pak, masukan buat jasa marga Pak. Tarif ya Pak. Oke. Tarif mau diapain? Ya perlu diperhatikan lagi masalah ekonomi yang sekarang tidak menentu. Ya. Jangan kencangin ya Pak ya. Jangan ngambil keuntungan aja, perhatiin juga rakyat yang lain. Yang kedua pelayanan dari petugas itu sendiri. Jadi harus tanggap gitu. Udah tahu depan masalah, kita harus cari-cari dulu, teriak-teriak dulu, baru mereka akan mendatangi kami. Terutama masalah ketika tap tadi itu yang paling
paling krusial sekali. Oke. Terus yang ketiga itu masalah pelayanan dalam patroli lah ya, keamanan ya. Itu lebih diseringkan lah gitu. Jadi kalau nanti ketika ada pengguna jalan yang ada masalah itu mereka cepat tanpa harus menghubungi call center. Cukup Pak. Oke, cukup. Ke Bu siapa? Bu Eli. Bu Eli, lebih banyak lubangnya mulus atau apa ini cawang temang fluid? Secara umum? Secara umum sih nggak begitu Pak. Maksudnya standar aja, nggak tahu banyak lubang. Standar ya. Kalau untuk tambalan menurut Ibu gimana tambalan? Nah, untuk tambalan yang tadi Bapak juga udah pernah bilang, tambalan itu kayaknya kurang sesuai sama yang standar ya Pak ya, yang sudah ada. Jadi agak gajulukan dikit. Ketika musim hujan, genangan, licin segala macam? Nah, kalau musim hujan ya saya mesti bawain juga agak pelan, tidak terlalu kencang. Ibunya hati-hati ya. Mesti lebih hati-hati. Oke, kalau untuk pembatas jalan nggak masalah Bu? Tidak. Kalau untuk rumput tanaman, nah itu rumput mesti diperbaikin lagi tuh Pak, buat kepindahan kita. Kayak gimana? Ya, kayaknya kurang. Oke ya. Ya sebenarnya kita perempuan agak mereng-mereng dikit lah Pak. Oke. Iya, benar lah Pak. Penerangan jalan? Ya penerangan jalan kalau siang sih nggak masalah, tapi kalau malam memang agak butuh lagi deh Pak. Oke. Iya. Bu, sebelum masuk jalan tol nih lihat kemacetan segala macam, Ibu pakai apa? Apa? Mau jalan tolnya lagi macet apa dari? Pakai Google Map. Google Map. Apa lagi selain itu? Udah Google Map. Medsos enggak? Enggak. Enggak. Oke. Yang terakhir Bu, masukan buat jasa marga Bu. Ya, kalau untuk tarik tol, kalau mau naik jangan terlalu banyak satu. Ingat nih kita nih yang masih menengah ke bawah semua. Gitu. Nah, udah gitu untuk perbaikan jalan tol tersebut juga harus betul-betul diperhatikan dan petugasnya juga Bapak itu sebaiknya standby Bapak. Gitu. Ya, makasih Bu. Lanjut ke Ibu. Bu Evi. Bu Evi. Ya Bu, lebih banyak mulusnya berlubang gelombang atau gimana Bu? Cawang tamang fluid Bu. Cawang tamang fluid itu saya lihat banyak mulusnya Pak. Banyak mulusnya. Walaupun ada tambalannya nggak. Tambalannya nggak rata. Bingung tuh Pak, aku bisa nggak rata gitu. Seharusnya kalau namanya kontraktor ngerti lah. Mereka ya tinggi rendahnya tempat tanah gitu. Bu, ibaratnya hati yang sudah terluka nggak akan mungkin balik mulus Bu. Bisa Pak. Bisa biar nggak ngantuk Bu, biar nggak ngantuk. Kalau untuk pembatas jalan ya, untuk pembatas jalan oke ya. Untuk tanaman dan rumput oke. Kurang juga. Untuk penerangan malam hari gimana? Kalau malam kayaknya masih kurang ya. Masih kurang. Di mana? Sebelah mana Bu? Yang di mau keluar ke Ancol itu ya? Oh, ke Ancol situ ya. Gelap ya situ ya? Iya gelap pas mau turun. Bu, kalau untuk lihat kemacetan sebelum masuk tol biasanya Ibu pakai apa? Pakai Google Map sama radio. Kadang-kadang buka media sosial. Oh, medsos juga ya. Kan kita ngelihat juga nih, kita bisa keluar lewat tol mana supaya mempersikat, supaya kita nggak macetnya sampai 1 jam ke depan. Oh, oke. Jadi lewat jalan biasa. Yang terakhir Bu, masukan buat jasa marga apa Bu? Ya, kalau saya berharap tidak ada kenaikan, Mbak. Apa yang sekarang 11.000 ini, udah itu aja. Tolong ditata, terus dievaluasi, karena melihat ekonomi masyarakat sekarang. Terus yang kedua masalah tap ya Pak ya. Masalah tap nih harus ada yang namanya dari jasa marga itu pemeliharaan barang, harus ada orang-orang yang terjun ke lapangan. Ini alatnya masih bisa layak dipakai nggak gitu? Jangan menunggu keluhan dari kami sebagai customer. Oke, siap. Itu seperti itu. Ya. Jadi apa memang dibutuhkan, jangan cuma mesin doang, harus dibutuhkan orang yang harus standby. Jadi kita dilayani dengan baik, jadi ngasih duitnya tuh kayaknya senang ikhlas gitu loh Pak. Oke. Ya seperti itu sih. Tadi Bapak jam berapa yang jam 4 tadi? Bapak ya? Berdua aja nih. Oh, berdua. Tadi Bapak udah berarti ya, ini yang tadi jam 4. Bapak Pak siapa? Yang ini saya duluin aja. Sakit. Yang jam 4 ya. Pak Akid. Ya. Pak siapa Pak? Pak Mas. Pak Mas. Pak ya. Oh, satu lagi ya. Oke.
Pak, lebih banyak mulusnya, lebih banyak. Iya, lebih banyak mulusnya. Lebih banyak mulusnya. Oke. Kalau untuk tambalan menurut Ya, tambalan di mana-mana yang ada yang sempurna lah. Oke, pembatas Iya. jalan ada masalah nggak, Pak? Pembatas jalan enggak. Oke, untuk tanaman dan rumput? Enggak perhatikan saya. Oh, nggak tahu perhatiin. Iya. Kalau penerangan di malam hari? Ya, kalau buat saya sih kurang sih dengan mata yang kurang ya. iya. Pak, sebelum masuk jalan tol mau lihat kemacetan pakai apa, Pak? Google Map aja. Google Map aja. Oke. Iya. Masukan buat jasa marga, Pak, terakhir. Iya, itu aja tambelannya itu harus lebih rata lagi lah, Lebih rata biar lagi. kita Ada juga lagi, Pak? nyaman gitu. Dan tidak ada lagi kenaikan, belum waktunya untuk naik. Oke. Iya, seperti Baik, itu. Pak. Tadi siapa lagi yang mau? Mas Cepi, silakan. Mas Cepi. Lebih banyak mulus, rata, bergelombang, calon Ya, banyak sih mulus. Lebih banyak mulusnya. Kalau untuk masalah tambalan ada komplain? Ada sih deket ya. Kenapa Tapi nggak tuh? terlalu ini banget. Oh, nggak nyaman. Oke. Ganggu. Sebenarnya nggak rata juga ya. Ya, Pembatas jalan ada masalah? ada masalah. Untuk rapian tanaman dan rumput? Ya, terlalu perhatiin sih. Nggak terlalu perhatiin. Kalau penerangan di malam hari? Aman sih. Aman ya? Aman, oke. Kalau sebelum masuk jalan tol mau lihat macet atau apa, biasanya lewat apa? Google Map sih. Biasanya. Selain itu? Ya, Nggak, medsos nggak? nggak ada. Oke, yang terakhir masukan buat jasa marga? Ya, pelayanan aja sih kalau ada di pas gerbang mau ngetap itu kan ada masalah atau mogok ya harus ada petugas juga di situ. Ada Ya, lagi? pasti di gerbang tolnya tuh. Jadi biar standby, ada yang standby. Jadi biar nanti tapnya bagaimana kan nanti ada sama dia. itunya, ya. Ada lagi, Pak? Udah kita. Udah. Oke, berarti Bapak yang tadi jam 4 duluan, Mbak, silakan. Tadi yang belum lagi mau, ya makasih ya Mas ya, Pak. Mau dipoto dulu. Oh, mumpung masih lengkap ya? Tapi nggak apa-apa nih. Posisinya gini aja nggak apa-apa, foto dari sini, udah. Oh, oke. Sambil lanjut aja, tadi mic-nya ke Mas siapa? Cepet aja sih Mas. Mas, lebih banyak. Sorry. Ya, silakan. Ya, mari Ibu. Mas, lebih banyak lancarnya, mulusnya, lancarnya maksudnya lebih banyak mulusnya, gelombangnya atau gimana nih? Lebih dominan mulusnya sih. Lebih banyak mulusnya. Iya. Kalau mengenai tambalan ada komplain nggak? Ya, kedua kedebelan aja sih. Oke, untuk genangan air ketika habis hujan dan licin? Licin ya tadi tergantung bahan. Kalau gedangan nggak ada sih, hampir nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kalau pembatas jalan ada masalah? Aman. Aman ya. Kerapian tanaman, rumput? Kalau untuk bicara geografi bagus, mah kalau untuk cawan sini gondrong Pak. Oh, kocok. Gondrong banget tuh rumput, jarang dipohak itu kayaknya itu. udah nggak ada yang perhatiin. Iya. Oke. Kalau untuk penerangan jalan? Penerangan jalan sih cukup sih menurut saya Pak. Oke. Kalau untuk sebelum masuk ke jalan tol, informasi macet? Dari akun Instagramnya Polri sama Maps. Oh, itu mau bantu ya dari Polri itu? Lumayan Pak, TMC itu ada. Oh, oke. Terakhir Pak, masukan buat jasa marga Pak. Mungkin bisa dicek Pak untuk lampu jalan banyak yang mati kadang-kadang gitu Pak. Oh, oke. Terus gerbang tol yang kira-kira tapnya sudah kusam-kusam itu tolong diupdate lagi lah gitu Pak. Gitu dong sih. Ada lagi? Sudah Pak, cukup aja. Ya udah cukup masuk. Lanjut Mas. Iya. Banyak mulusnya, banyak bergelombang, bolong. Tol Cawang Pluit banyak mulus. Banyak mulus. Kalau mengenai tambalan? Tambalan jarang kayaknya. Jangan tambalan ya. Oke. Kalau setelah hujan ada genangan air dan licin? Enggak, aman. Aman. Pembatas jalan? Pembatas jalan aman. Tanaman, rumput? Tanaman lumayan bagus. Oke. Kemudian penerangan jalan di waktu malam? Bagus. Ya, oke. Sebelum masuk jalan tol, lihat informasi kemacetan lewat mana? Map. Selain itu? Itu aja. Medsos nggak? Medsos enggak. Oke. Terakhir, masukan buat jasa marga seperti apa? Di setiap pintu tol kalau bisa, kalau yang bermasalah ada penanggulangan dari pihak jasa marga. Ada lagi? Itu doang, udah. Itu aja. Oke. Lanjut ke Mas. Oke. Dengan Mas siapa? Ijar.
Ya, lebih banyak mulusnya, lebih banyak bolongnya. 50-50 sih ya. 50-50 ya? Iya. Oh, oke. Yes. Kalau mengenai tambalan ada komplain? Kalau tambalan ya itu cukup tebal. Oh, kalau ketebalan ya. Oke. Tebalan. Setelah hujan, genangan air? Hujan sih genangan air di titik-titik tertentu pasti ada. Oke, titik-titik tertentu ya. Iya. Kemudian untuk pembatas jalan? Untuk pembatas jalannya harus lebih safety lagi sih ya, jangan terlalu bisa beton lagi banget ya. Untuk rumput dan tanaman? Nggak ada masalah sih, aman. Untuk penerangan di malam hari? Penerangan cukup. Cukup, oke. Biasanya untuk informasi kemacetan di lalu lintas jalan tol biasanya pakai apa? Ya? Lebih ke Google Map sama radio sih. Oh, sama radio. Radio mana Iya. kalau boleh tahu? Gen FM. Oh, Gen FM ya. Iya. Oh, iya. Saya baru tahu tuh, mana saya tahunya Sita doang buat. Gen FM cukup membantu juga. Iya, ganti ya, beda ya. Siap. Oke, terakhir masukan buat jasa marga silakan. Masukannya sih ya jangan buru-buru dinaikin harganya. Oh, harga. Oke, apalagi? Tingkat safety-nya juga ditinggiin lagi lah. Safety-nya ada lagi. Ya, udah sih cukup itu aja. Oke, dah ke Mbak Fitri. Oke, lebih banyak mulusnya atau lebih banyak bolongnya, Mbak? Lebih banyak mulusnya sih. Oke, Ya. kalau tambalan ada komplain? Kalau itu mah pasti ada ya, cuman tambelan itu kan relatif ya, nggak bakalan bisa yang mulus banget, paling ada 1 titik atau 2 tuh, berarti titik. Mbak Fitri Ya. memaklumi tuh. Oke, kalau habis musim hujan ada genangan? Kalau genangan ya paling beberapa titik dan Titik aja itu ya. kalau habis musim hujan tergantung kesadaran pengendaranya sih. Tapi nggak licin kan? Ya balik lagi tergantung kesadaran Oke. pengendaranya mengurangi kecepatan. Oke, kalau Biar pembatas jalan nggak aman? licin. Pembatas jalan aman. Oke, rumput, tanaman, oke? Kalau tanaman iya kadang-kadang suka agak udah lebat ya. Oh tadi ya, Jadi, iya. mohak ya? Mohak. Iya. Iya, siap. Iya, udah agak terlalu lebat. Oke, penerangan jalan gimana malam? Penerangan jalan cukup untuk penerangan. Oh cukup, oke. Untuk informasi kemacetan di jalan tol biasanya lewat apa ceknya? Google Maps, ya. Lain lagi nggak ada? Kalau radio ya kadang-kadang kalau misalnya Radionya apa? sama Gen FM. Gen FM, Iya. oh, agak anak sekarang ya. Enggak. Gen FM. Enggak. Iya, dengan kita. Iya udah. Oke, kadang-kadang masukkan Gen buat FM. jasa marga terakhir. Masukannya ya tadi diperbanyak lagi petugas yang di bahu jalan, petugas untuk yang di pintu gerbang tol. Nah itu aja sih diperbanyak lagi petugasnya untuk membantu. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Selanjutnya Mas, lebih banyak mulusnya Mas siapa? Pak Iwan. Pak Iwan, lebih banyak mulusnya bergelombang? Alhamdulillah saya mulus Pak. Mulus ya secara umum. Mungkin kalau bergelombang ya sedikit-sedikit lah. Kalau tambalan ada komplain? Nggak ada. Nggak ada ya, dimaklumi ya. Ya wajar lah namanya jalan. Oke, kalau musim hujan genangan air licin? Hujan kalau terlalu deras mungkin agak pinggiran, mungkin agak drainasi airnya kurang. Oh, kurang lancar ya. Kurang lancar, ya. Kalau untuk pembatas jalan aman? Aman. Tanaman, rumput? Sebenarnya sih aman sih. Bersih. Tadi mohak tuh ada bilang tuh. Ya, kan beberapa kali mungkin ada petugas atau ingin ada yang ini. Tapi mungkin nggak tahu perhatiin juga Mas ya. Ya. Oke. Penerangan jalan malam? Aman, kendali aman. Oke. Untuk kemacetan di lalu lintas biasanya lihat apa untuk di jalan tol? Ya Google Maps sih, tapi kebanyakan di aplikasi Waze. Oh pakai Waze ya. Oke. Seringan siap. sih itu sering. Kalau sosial media enggak? Enggak lah, kita lagi berkendara nggak mungkin buka-buka sosmed. Ya sambil macet sambil dilihat gitu kali. Oke, terakhir masukan buat jasa marga. Mungkin pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan ya, atau petugas di setiap gerbang itu harus ada yang standby, minimal ada 1 orang 2 orang itu harus ada yang berdiri misalkan ya. Oke, ada lagi? Udah itu aja sih mungkin. Oke, makasih. Lanjut lagi Mas siapa Mas? Vicky. Mas Vicky. Lebih banyak bergelombang, mulus, bolong-bolong? Iya banyak mulus sih. Banyak mulusnya. Oke, kalau Nah, tambalan ada komplain? Kalau apa? Tambalan? Kalau tambalan sih nggak begitu sih. Nggak begitu ya? Normal aja. Normal aja. Oke, kalau habis hujan genangan air licin? Ada beberapa titik. Ada beberapa Nggak titik licin ya. sih, cuman genangan airnya kayak dari Tomang ke Pancoran tuh, dari depan DPR kan belokan turunan Depan tuh. DPR, oke. Itu suka ada genangan kalau hujan. Itu menurut Mas apa? Si Drainasinya kurang sih. Kurang ya. Oke. Apa itu? Kurang. Pembatas jalan aman? Aman. Rumput, tanaman? Nggak perhatiin sih. Oh nggak begitu perhatiin ya.
Penerangan jalan, Bapak Komandan? Penerangan jalan sih normal, cuman kalau untuk keluar tol yang Pluit tuh karena keluar tol tuh agak yang Pluit tadi yang pertama juga gelap. ada bilang. Oke. Agak gelap. Oke. Oke, untuk informasi kemacetan biasanya lihat apa? Waze sama Gak ada pakai trafo ini. Saya pakai trafo. Saya pakai trafo. Biasa pasti wawancara. Saya Waze sama trafo. Pak Waze sama trafo ya. Udah install juga. Udah lama. Dari ini YouTube. Dari YouTube, baru lihat YouTube-nya. Iya. Oke, terakhir untuk masukan buat jasa marga. Kalau bisa sih harganya kurangin lah. Harga apa lagi selain harga? Pertama jangan, kemarin kan 9,5 ya kalau nggak salah, naik jadi 11, tapi tetap aja mau ngurangin macet, tetap macet juga. Tapi kan ada istilah, Mas, ada harga, ada kualitas. Iya betul. Nggak dipercanda aja. Tapi kan kita di sini sebagai pengendara kan bukan karena kualitas dari tol, ya kan pengen jalan bebas hambatan ya. Oke, Jadi siap. itu Mantap. tetap aja sih macet. Logis. Oke, Mas, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas masukannya. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya tadi ya bercanda ataupun masukin, tolong jangan dimasukin hati ya. Saya atas nama PT Multiretail Marisindo dan Jasa Marga mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Nanti untuk administrasi dan lain-lain nanti ada Mbak Sore dan isinya. Semoga masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian bisa digunakan oleh Jasa Marga untuk memperbaiki jalan tolnya ya, layanannya lebih baik lagi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Foto.